Kalau saja sore itu dia tak menjatuhkan map di depan ruang direktur, mungkin hatinya tak akan ikut jatuh. Tapi sayangnya, cinta kadang lebih cepat dari logika dan lebih panas dari kopi hitam yang disuguhkan setiap pagi. Pak Ardi Wijaya, Direktur Utama di sebuah perusahaan properti ternama di Surabaya. Umur 42 tahun, harismatik, selalu rapi dan dingin di luar, tapi menyimpan bara di dalam. Sudah menikah, 2 anak, tapi hidup rumah tangganya jauh dari kata mesra. Citra Ayu Lestari, mahasiswi semester akhir, 22 tahun, magang selama 3 bulan di kantor Pak Ardi. Cantik, polos di luar, tapi punya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Khas arek Surabaya, blak-blakan, berani, dan kadang terlalu percaya diri. Ibu Reni, istri Pak Ardi, jarang disebut, tapi kehadirannya selalu terasa sebagai bayangan di balik pintu. Dino, teman dekat Citra di kantor. Diam-diam menyukai Citra, tapi terlalu baik untuk menunjukkan rasa. Sore itu, Citra sedang terburu-buru mengantar berkas presentasi ke lantai 10. Tumit sepatu wedgesnya bunyi tak-tak-tak di sepanjang lorong. Dia tahu kalau terlambat, Pak Ardi bisa mencoret namanya dari daftar rekomendasi magang. Tapi begitu sampai di depan pintu ruang direktur, dia justru menjatuhkan semua mapnya tepat saat pintu dibuka dari dalam. Pak Ardi menatapnya dengan alis sedikit naik. "Kamu magang dari mana?" Suaranya tenang, nyaris datar. "Unair, Pak," jawab Citra cepat, sambil memunguti map dengan tangan gemetar. Semenjak kejadian itu, entah kenapa Pak Ardi mulai memperhatikannya. Awalnya hanya komentar di hasil kerjanya, lalu perlahan mulai bertanya soal kuliah, lalu tentang keluarga, lalu tentang hal-hal pribadi yang tak biasanya ditanyakan oleh seorang direktur pada anak magang. Dan Citra, dia terlalu menikmati perhatian itu, terlalu menyukai suara Pak Ardi yang dalam dan tenang, terlalu sering mencuri pandang ke arah tangan pria itu saat mengetik, cincin pernikahan yang selalu tampak berat di jari manisnya. Puncaknya, saat lembur di malam Jumat, seluruh lantai sudah kosong, hanya mereka berdua di ruang meeting. Lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan bayangan temaram yang jatuh di wajah Pak Ardi. "Saya tahu ini salah," kata Pak Ardi berdiri terlalu dekat. "Tapi kenapa rasanya nggak mau berhenti?" bisik Citra. Dia tak menjawab, hanya menatap mata gadis itu, lalu menggenggam tangannya. Hangat, terlalu hangat untuk sebuah ruangan ber-AC. Sejak malam itu, dunia mereka berubah. Tatapan mereka di kantor selalu menghindar, tapi setiap sore ada mobil hitam yang menunggu di basement. Dan di dalamnya, janji-janji kecil yang tak pernah bisa diucapkan keras-keras. Citra tahu dia hanya persinggahan, tapi dia terus naik ke mobil itu tiap sore tanpa pernah bertanya akan dibawa kemana. Setiap hari, Citra belajar menyembunyikan degup jantungnya di balik tawa-tawa ringan di ruang pantry. Ia tetap datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan cepat, dan mengangguk sopan setiap kali rekan-rekan lain menyapa. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan, mata yang selalu mencari sosok Pak Ardi, walau hanya sekilas dari balik kaca ruangannya. Di sisi lain, Pak Ardi berubah. Ia mulai lebih sering menutup pintunya, menyimpan senyum samar saat membaca laporan dari Citra. Ia tahu ini bahaya. Dunia bisnisnya penuh musuh, dan rumahnya penuh keheningan. Tapi gadis itu membawa sesuatu yang membuatnya ingin melupakan semua aturan yang ia buat sendiri. Suatu sore, saat langit mendung dan kantor sepi lebih cepat dari biasanya, Citra menerima pesan singkat. "Ruangan saya 5 menit lagi, jangan bilang siapa-siapa." Jantungnya langsung berdebar. 5 menit kemudian, ia mengetuk perlahan pintu itu. Tidak seperti biasanya, pintu tak terkunci. Saat ia dorong pelan, lampu ruangan sudah diredupkan. Pak Ardi berdiri di dekat jendela, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. "Duduk," ucapnya tanpa menoleh. Citra duduk,
tegak, tegang. Tapi matanya menatap sosok pria itu seperti anak kecil melihat mainan mahal di etalase. Aku capek, suara Pak Ardi pelan, lirih. Capek jadi contoh yang benar, capek pura-pura baik-baik saja. Terus kenapa nyari aku, Pak? Suara Citra juga pelan. Aku ini siapa? Pak Ardi menoleh. Tatapannya tajam, tapi ada lelah di situ. Kamu ini bahaya, tapi kamu bikin aku hidup. Tak ada kalimat selanjutnya, yang ada hanya langkahnya yang pelan menuju Citra, dan tangan yang terulur menyentuh pipi gadis itu seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Ketika bibir mereka bertemu, dunia berhenti sebentar, lalu berputar terlalu cepat. Setiap hari setelah itu, mereka menciptakan dunia sendiri di antara deadline dan rapat. Di dalam mobil, di hotel kecil yang jauh dari pusat kota. Bahkan sekali di ruang arsip kantor yang terkunci dari dalam. Citra bukan lagi hanya anak magang, ia sudah jadi rahasia paling dijaga Pak Ardi. Dan malam itu, saat hujan deras mengguyur Surabaya, Citra berdiri di balkon kamar hotel. Pak Ardi duduk di ranjang, memandangi punggung gadis itu. "Kamu bahagia?" tanya Citra tanpa menoleh. "Bersamamu, iya. Tapi begitu kamu pergi, aku kembali jadi orang lain." "Aku takut," ucap Citra. "Takut kebablasan, takut dicintai setengah." Pak Ardi bangkit, memeluknya dari belakang. "Kalau kamu minta aku berhenti, aku bisa. Tapi jangan minta aku untuk lupa." Citra menutup mata, membiarkan dirinya larut. Karena dalam pelukan itu, ia tahu yang salah bisa terasa paling benar kalau sudah terlalu dalam. Dan tak ada yang lebih menyesakan daripada mencintai seseorang yang tak pernah bisa kamu miliki sepenuhnya. Pagi itu, aroma kopi dari pantry tak lagi mengundang selera. Citra duduk di meja kerjanya dengan pandangan kosong. Sudah 2 hari Pak Ardi tak memberi kabar, tak ada pesan. Tak ada mobil hitam di basement, hanya diam. Dan Citra tahu, diam adalah pertanda paling buruk dalam hubungan yang tak punya nama. Di layar ponselnya, hanya ada pesan terakhir dari 2 malam lalu. "Besok jangan dulu pulang bareng, kita harus jaga jarak." Jaga jarak. 2 kata yang lebih tajam dari ucapan putus. Karena cinta mereka sejak awal memang tak punya jarak yang sehat. Selalu terlalu dekat, terlalu cepat, terlalu panas. Tapi sekarang, ruang itu terasa hampa, dingin, dan menyakitkan. Di ruangannya, Pak Ardi juga gelisah. Ia membaca ulang laporan dengan mata kosong. Ibu Reni mulai curiga. Tadi malam, ia bertanya kenapa parfum di jasnya berbeda. Dan anak sulungnya mulai bertanya kenapa ayahnya jarang pulang makan malam. Dino datang ke meja Citra, membawakan seplastik tahu petis dari bawah. "Nek enggak lapar, minimal dicemil. Kowe kelihatan pucet banget," katanya dengan logat khas Surabaya. Citra tersenyum lemah. "Makasih, Din." Dino menatapnya sebentar, lalu duduk di meja seberang. "Kamu kenapa, Cit? Ada yang berubah akhir-akhir ini?" Citra tak menjawab. Ia hanya menatap jendela, lalu berdiri pelan. Beberapa menit kemudian, ia mengetuk ruang direktur. Kali ini, pintunya terkunci dan tidak dibuka. Ia berdiri di depan pintu itu cukup lama, menatap nama Ardi Wijaya yang terpasang rapi di depan. Nama itu yang dulu membuatnya deg-degan, kini membuat dadanya sesak. Saat ia berbalik, Pak Ardi sedang berdiri tak jauh dari lorong. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita berkerudung, elegan, tenang, menyodorkan map kepada resepsionis. Citra tahu siapa wanita itu, Ibu Reni. Untuk pertama kalinya datang ke kantor suaminya. Tatapan Pak Ardi bertemu dengan Citra. Dan dalam 1 detik yang panjang itu, segalanya pecah. Tak ada pelukan, tak ada lambaian tangan, hanya sorot mata yang berkata, "Kita harus berhenti." Tapi bagaimana caranya berhenti kalau rasa itu belum pernah benar-benar dimulai? Citra berjalan kembali ke ruangannya. Di dalam dadanya ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu
Kisah ini tak akan berakhir manis, tapi ia belum siap kalau harus benar-benar selesai. Karena beberapa hal justru terasa paling hidup saat tidak pernah bisa dimiliki. Sudah seminggu sejak terakhir kali mereka bicara. Citra menghindar. Pak Ardi pun tak mencoba mengejar, tapi dunia kantor terasa makin sempit. Setiap lorong seperti menyimpan kenangan. Setiap sudut ruangan seperti bisik-bisik masa lalu yang belum usai. Citra memutuskan mencari celah untuk pergi. Ia mulai mengirim CV ke perusahaan lain. Dalam diam ia tahu dia harus keluar sebelum tenggelam. Namun tepat saat ia mulai merasa kuat, suara notifikasi masuk menghantam dinding pertahanannya. Lantai 12, ruang arsip, 18.30. Sekali ini aja. Tangannya gemetar. Ia tahu dia bisa mengabaikan pesan itu. Bisa pulang seperti biasa. Bisa berpura-pura semuanya sudah berlalu. Tapi hatinya seperti punya kehendak sendiri. Jam menunjukkan pukul 18.27 saat ia berdiri di depan ruang arsip. Lantai kantor sudah sunyi. Hanya lampu di sudut lorong yang menyala, seperti tak tega melihat apa yang akan terjadi. Citra mengetuk pelan. Sekali, dua kali, pintu dibuka sedikit. Ada bayangan pria yang sudah terlalu dikenalnya. Begitu masuk, aroma khas Pak Ardi langsung menyergap. Wangi aftershave dan kertas tua. Mereka berdiri berhadapan dalam diam. Aku nggak bisa pura-pura, Cit. Suara Pak Ardi nyaris bergetar. Aku coba, tapi gagal. Kamu itu racun buat logikaku. Terus maumu apa? Suara Citra pelan. Aku terus disembunyikan di balik pintu, dipeluk cuma pas nggak ada yang lihat. Pak Ardi melangkah pelan. Menyentuh dagu Citra, mengangkat wajahnya. Aku tahu ini salah, tapi kamu bikin semuanya terasa benar. Dan sekali lagi, mereka jatuh ke jurang yang sama. Tak peduli seberapa dalam. Tak peduli siapa yang menunggu di atas. Di tengah tumpukan arsip yang berdebu, mereka kembali kehilangan kendali. Tangan-tangan mencari yang sudah dirindukan, bibir saling menagih janji yang tak pernah sempat terucap. Dan di detik mereka saling melebur, pintu ruang arsip itu, klik, tertutup rapat dari dalam. Mereka tahu pintu itu tak akan selamanya tertutup. Akan ada yang mengetuk, akan ada yang curiga, akan ada konsekuensi. Tapi malam itu, di balik deretan rak tua, yang ada hanya dua orang yang terlalu haus untuk berhenti. Terlalu sadar ini salah, tapi terlalu terlambat untuk mundur. Karena sekali kamu mencicipi cinta yang terlarang, rasanya akan terus menghantui. Bahkan saat kamu sudah berusaha melupakannya habis-habisan. Dan kadang, yang membuatmu merasa paling hidup adalah yang justru bisa menghancurkanmu perlahan. Keesokan paginya, kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena tatapan-tatapan yang seolah tahu. Citra berjalan cepat menuju mejanya, mencoba bersikap biasa, meski semalaman dadanya penuh degup dan kepalanya tak berhenti berputar. Di ruangannya, Pak Ardi duduk dengan wajah lebih kaku dari biasanya. Ia tak menatap siapa-siapa, tapi tangan kirinya, yang biasanya memakai cincin kawin, hari ini kosong. Citra melihat itu, dan hatinya mencelos. Pukul 11 siang, panggilan meeting dadakan diumumkan. Semua kepala divisi dikumpulkan. Suasana ruangan tegang. Tak biasanya Pak Ardi berbicara dengan nada setegas itu. Saya akan cuti untuk waktu yang belum ditentukan, ucapnya singkat. Ada hal pribadi yang harus saya selesaikan. Semua menoleh. Beberapa berbisik, tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Setelah rapat bubar, Citra menerima satu pesan singkat. Jangan cari aku dulu, aku harus beresin semuanya, demi kamu juga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabur. Citra bekerja seperti biasa, tapi jiwanya seperti tertinggal di ruang arsip. Dino mulai mencurigai. Ia pernah memergoki Citra menatap pintu ruang direktur terlalu lama, terlalu dalam. Kamu tahu dia udah punya istri, Cit, ucap Dino suatu siang saat mereka makan siang berdua. Citra hanya menunduk, tak menyangkal.
tak juga membenarkan. Aku nggak akan maksa kamu cerita, lanjut Dino. Tapi jangan bikin dirimu jadi bayangan orang. Kamu pantas jadi pusat dunia, bukan cuma pengisi kekosongan. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menghangatkan. Dino, yang diam-diam menyukai Citra, tak pernah memaksa, tapi selalu hadir. Dan Citra mulai sadar, ada sosok lain yang melihatnya bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tujuan. Seminggu kemudian, saat jam pulang, ada mobil hitam yang menunggu di basement. Sama seperti dulu, tapi kali ini Citra tidak melangkah ke sana. Ia hanya berdiri di atas, melihat dari kaca. Lalu berjalan ke halte. Dino sudah menunggu dengan jas hujan di tangan. "Hujan, aku antar pulang, ya?" Citra tersenyum. "Boleh." Dan saat mereka berjalan berdampingan di bawah gerimis Surabaya, Citra menoleh sekali ke belakang. Mobil hitam itu masih di sana, tapi tak lagi membuat hatinya gemetar. Karena kadang melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk sembuh. Dan di antara langkah-langkah kecil itu, Citra mulai membangun dirinya lagi, bukan sebagai milik siapa-siapa, tapi sebagai perempuan yang akhirnya tahu caranya berdiri sendiri. 2 bulan sejak malam terakhir di ruang arsip itu. 2 bulan sejak mobil hitam itu terakhir kali muncul di basement. Dan 2 bulan sejak Citra mulai belajar hidup tanpa pesan-pesan larut malam, tanpa pelukan singkat di balik pintu, tanpa tatapan mata yang terlalu dalam untuk sekadar atasan dan anak magang. Hubungan magangnya sudah selesai, sekarang Citra sudah resmi bekerja di kantor yang sama, tapi di divisi berbeda. Dino banyak membantunya. Tanpa banyak bicara, tapi selalu ada. Menyodorkan kopi di pagi hari, mengantar pulang saat hujan, menemani makan siang di pojokan kantin bawah. Hubungan mereka perlahan tumbuh. Ringan, tapi hangat. Tapi luka lama tidak pernah benar-benar hilang, hanya sembunyi. Dan itu terbukti hari Jumat sore saat Citra kembali dari rapat luar kantor. Ia naik ke lantai 10 dan menemukan pintu ruang direktur terbuka. Di dalamnya berdiri seseorang yang tak pernah ia sangka akan kembali secepat itu. Pak Ardi, lebih kurus, rambutnya lebih acak, tapi matanya masih sama, mata yang tahu terlalu banyak tentang dirinya. "Cit," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Citra terpaku, seluruh tubuhnya kaku, napasnya tercekat seperti dulu. Tapi kali ini ada benteng di dalam dadanya. Ada Dino, ada harga diri, ada luka yang sudah setengah sembuh, dan terlalu sayang kalau dibuka lagi. "Aku udah cerai," lanjut Pak Ardi. "Kamu nggak perlu jawab apa-apa sekarang. Aku cuma mau kamu tahu itu." Citra menatapnya lama. Terlalu banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. "Kenapa sekarang?" tanyanya pelan. "Kenapa setelah semuanya hancur?" Pak Ardi mendekat. "Karena aku nggak bisa hidup setengah-setengah lagi. Aku mau kamu. Tapi kali ini dengan cara yang benar." Citra menunduk, tangannya mengepal, hatinya goyah. Tapi di luar sana, Dino menunggunya dengan 2 gelas es kopi di tangan. Sambil tersenyum. "Masih ada orang yang lihat aku penuh, bukan cuma dari celah waktu yang sempit," ucapnya. "Dan aku rasa aku pantas dapat cinta yang nggak perlu disembunyikan." Pak Ardi terdiam, tak membantah. Ia hanya menatap Citra seolah tahu. Semua ini terlambat. Citra melangkah mundur, menutup pintu ruang direktur dengan tenang, meninggalkan masa lalu di balik ruangan mewah yang pernah jadi tempat mereka saling melukai dengan rasa. Dan saat ia turun ke lantai 2, Dino sudah menunggu. "Lama banget, lapar nih." Citra tersenyum kecil. "Maaf ya, tadi ada masa lalu nyempil sebentar." Dino mengangkat alis. "Udah dibuang belum?" "Udah," jawab Citra mantap. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan saat mereka berjalan keluar dari gedung itu, tangan Citra menyentuh tangan Dino, lalu menggenggamnya, ringan, tapi penuh arti.
Karena kadang, cinta sejati bukan yang bikin jantungmu meledak, tapi yang bikin kamu pulang dengan tenang. 1 bulan setelah pertemuan itu, Pak Ardi nyaris tak terlihat. Kantor kembali berjalan seperti biasa, seolah badai yang pernah menyapu ruangan-ruangan itu hanya mimpi buruk kolektif yang semua orang sepakat untuk lupakan. Tapi tidak untuk Citra. Meski langkahnya mantap di luar, malam-malamnya tetap sunyi. Dino memang hadir, membawa kehangatan yang konstan dan tidak rumit. Tapi di sela-sela tawa dan kopi, kadang-kadang muncul diam. Diam yang membawa nama Ardi masuk diam-diam ke kepalanya. Bukan karena masih cinta, setidaknya itu yang ia yakini, tapi karena masih ada simpul yang belum terurai. Dan simpul itu kembali menarik napasnya malam itu, ketika ia membuka email dan melihat satu folder masuk. Subjek, 1 hal terakhir, dari Ardi Wijaya. Citra ragu. Ia menatap layar lama sebelum akhirnya mengklik. Di dalam folder itu hanya ada 1 file, rekaman suara. Durasi 2 menit, 37 detik. Tangannya gemetar saat menekan tombol play. Kalau kamu dengar ini, berarti kamu udah benar-benar milih jalanmu. Dan itu bagus. Aku pengen kamu bahagia, Cit. Tapi aku juga pengen kamu tahu, kamu bukan pelarian, bukan kesalahan. Kamu itu kesempatan. Yang aku datanginya terlalu telat. Suara itu pecah sedikit di tengah-tengah. Hening beberapa detik, lalu lanjut. Aku akan resign, keluar dari perusahaan ini. Cari hidup baru. Bukan buat lari, tapi buat benerin cara pandangku terhadap dunia dan perempuan. Terima kasih udah pernah bikin aku jatuh cinta lagi. Terima kasih udah bikin aku ngerasain hidup, meskipun lewat luka. Dan kalau suatu hari kita ketemu lagi, aku harap kamu udah sepenuhnya bahagia, entah sama Dino atau siapapun yang bisa genggam kamu, tanpa takut ketahuan. Klik, habis. Citra menutup laptopnya, napasnya dalam. Di luar, hujan turun deras. Tapi tak ada lagi air mata. Tak ada sesak, hanya semacam kelegaan. Satu bagian dari dirinya akhirnya selesai. Besok paginya, Citra datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Dino sudah ada di pantry seperti biasa. Membuat 2 kopi, 1 tanpa gula. Citra mendekat, mencuri kopi itu, dan mengecup pipinya cepat. Terima kasih ya, udah sabar nunggu aku beresin isi kepala. Dino tersenyum. Kalau kamu udah beres, boleh nggak aku rusakin dikit? Citra tertawa. Boleh, tapi pelan-pelan, aku masih belajar. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Citra benar-benar merasa bebas. Bukan karena ia melupakan cinta lamanya, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Sebelum siapapun yang lain. 2 bulan berjalan, hubungan Citra dan Dino makin erat. Bukan cinta yang membakar seperti dulu dengan Ardi, tapi cinta yang tumbuh seperti akar, pelan, tenang, tapi kuat. Mereka mulai terbuka tentang mimpi, trauma, bahkan masa lalu yang gelap. Tapi satu sisi dari Dino selalu terasa ditahan. Ada ruang dalam dirinya yang belum sepenuhnya dibuka. Dan semua itu terkuak pada malam ulang tahun Citra. Mereka sedang duduk di sebuah rooftop cafe di tengah kota Surabaya, dikelilingi lampu-lampu temaram dan live akustik band yang memainkan lagu-lagu lawas. Dino tampak lebih diam dari biasanya. Tangannya menggenggam gelas kopi dingin, matanya menatap kota yang ramai di bawah sana. "Kamu kenapa?" tanya Citra menggoda. "Nggak suka surprise dinnernya?" Dino tersenyum tipis. "Suka, tapi aku ada sesuatu yang harus aku bilang." Citra menatapnya lekat-lekat. Dadanya mulai terasa tak nyaman. "Aku pernah tunangan," kata Dino akhirnya. Suaranya berat. "Dulu, 2 tahun lalu, sama cewek yang pernah kerja di kantor ini juga." Citra terdiam. "Namanya Naila. Kita tunangan setahun, tapi dia ninggalin aku buat, ya, atasannya juga." Dino tertawa kecil getir. "Lucu ya, karma itu bukan cuma soal pembalasan. Kadang datang lewat orang yang kita suka."
Citra menunduk. Hatinya campur aduk, bukan marah, tapi ada rasa perih karena ia tahu mereka berdua saling menemukan dari puing-puing yang sama. Sama-sama korban, sama-sama luka, sama-sama mencari pelukan yang bisa jadi rumah. "Jadi, aku pelarian juga?" tanya Citra lirih. Dino menatapnya, wajahnya lembut tapi tegas. "Awalnya mungkin, tapi sekarang kamu itu tujuanku, Cit. Dan aku nggak mau lagi ada hubungan yang setengah-setengah. Kalau kamu masih butuh waktu buat sembuh, aku akan nunggu. Tapi aku juga pengen tahu, kamu lihat aku sebagai tempat istirahat atau garis akhir?" Citra menatap matanya lama. Dan malam itu, di bawah langit Surabaya yang mulai mendung, Citra menjawab tanpa suara. Ia menggenggam tangan Dino, menariknya pelan, dan mencium bibirnya di antara nyanyian hujan pertama bulan itu, pelan, dalam, tanpa keraguan. Karena di antara luka dan masa lalu yang berserakan, mereka berdua akhirnya menemukan satu hal yang tak pernah sempat diberikan orang lain, kesempatan untuk memilih. Seminggu setelah malam itu, hidup Citra dan Dino mulai terasa seperti lembar baru yang benar-benar kosong. Mereka tak lagi bicara soal siapa yang dulu menyakiti atau kapan luka itu akan benar-benar hilang. Mereka mulai fokus pada sekarang, pada senyum yang dibalas dengan senyum, pada genggaman yang tak lagi dilandasi ketakutan. Tapi badai, seperti hidup, tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat. Citra menerima undangan pernikahan yang tak disangka-sangka. Dikirim lewat email pribadi dengan subjek yang membuat jantungnya melorot. Pernikahan Ardi dan Naila. Tangannya gemetar saat membuka lampiran itu. Foto prewedding mereka dengan senyum palsu yang sangat dikenalnya. Ardi, yang katanya sudah cerai. Naila, yang katanya mantan tunangan Dino. Mereka bersama dan akan menikah bulan depan. Citra tidak langsung bicara ke Dino. Ia bingung, marah, bingung lagi. Tapi satu hal pasti, ini bukan tentang cinta lama. Ini tentang kebohongan yang terus berputar, menyentuh hidupnya bahkan saat ia sudah memilih jalan baru. Dino tahu ada yang berubah. Malam itu, saat mereka makan malam di warung nasi bebek langganan, ia menatap Citra dan langsung tahu. "Ada yang mau kamu tanya?" tanya Dino lembut, tangannya menggenggam sendok yang tak jadi digunakan. Citra menghela napas, lalu menunjukkan email itu. Dino menatap layar ponsel, lama, diameter, lalu tertawa pelan. "Gila, ya, dunia ini kecil banget. Atau semesta emang suka main-main? Kamu tahu mereka? Deket lagi?" "Enggak," jawab Dino jujur. "Terakhir Naila ngehubungin aku, dia cuma bilang mau mulai hidup baru. Aku pikir, ya udah, hak dia." Citra memandang wajah Dino lama, mencari keretakan. Tapi yang ia lihat hanya ketenangan. "Kamu nggak marah? Mereka itu masa lalu, kamu masa depan. Aku nggak punya waktu buat ngeladenin drama yang udah expired." Citra terdiam, lalu tersenyum. Dunia mungkin sedang tertawa, tapi malam itu ia merasa menang. 2 tahun kemudian. Citra berdiri di depan cermin, mengenakan blazer putih dengan name tag baru bertuliskan, Citra A. Wulandari, Head of Creative Strategy. Di belakangnya, Dino sedang membereskan meja kecil yang mereka pakai bersama. Kantor kecil milik startup media baru yang mereka bangun bersama sejak nol. "Kamu udah siap?" tanya Dino sambil menyodorkan secangkir kopi. "Banget. Presentasi hari ini bakal ngubah nasib kita," jawab Citra sambil mencium pipi Dino cepat. Hari ini mereka akan pitching ke investor besar. Hari ini mereka bukan lagi 2 orang yang patah dan saling menambal. Mereka adalah 2 individu yang memilih saling membangun. Sebelum keluar ruangan, Citra melirik ke layar ponselnya. Ada satu notifikasi di Instagram. Mentioned by @naila.ardi. Ia membuka. Sebuah foto keluarga kecil. Naila, Ardi, dan seorang bayi laki-laki di tengah. Captionnya singkat. "Akhirnya sampai juga di tempat yang tenang."
Citra tersenyum kecil, lalu mengunci ponsel, menyimpannya dalam tas dan melangkah keluar ruangan. Ia tahu, semua orang punya caranya sendiri untuk sembuh. Tapi tidak semua orang berani memilih sembuh dan tumbuh. Citra memilih keduanya, dan kali ini ia tidak lagi menoleh ke belakang.